Selamat siang teman-teman, kembali lagi bertemu di channel YouTube Fauzan Hafiz. Kali ini kita akan belajar sejarah lagi dong. Apa sih yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini? Ya betul, seperti yang tertera di judul, kita akan belajar tentang organisasi pergerakan nasional. Ya, cuma kita batasi di sini ada beberapa organisasi yang dibahas, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisi Partij, Partai Nasional Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia. Yuk kita tengok sama-sama ya. Ya, kompetensi dasar dalam pertemuan kali ini adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Dan indikatornya menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan, dan materinya adalah organisasi kebangsaan. Nah, kita mulai dulu dari organisasi pergerakan tertua di Indonesia, paling tidak dalam sejarah ya, yaitu organisasi bernama Budi Utomo ya, dimana organisasi ini didirikan oleh para pelajar-pelajar Stovia teman-teman. Stovia adalah sekolah kedokteran pada zamannya ya, yang sampai sekarang Stovia menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung Stovia masih ada di Matraman sana ya, yang sekarang menjadi FKUI. Nah, tanpa disadari teman-teman bahwa para pelajar-pelajar yang tergabung dalam Stovia ini mereka akan membuat cikal bakal organisasi pergerakan pertama di Indonesia ya, yaitu organisasi Budi Utomo. Di mana kelahiran organisasi ini tentu saja memancing ya lahirnya organisasi pergerakan yang lebih luas lagi pastinya ya. Nah, kelahiran Budi Utomo tidak bisa dilepaskan dari sosok ini. Dia adalah Dr. Sutomo. Nah, sedikit kita akan melihat tentang perjuangan organisasi Budi Utomo ya. Didirikan 20 Mei 1908 dengan tokoh Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Cipto Mangunkusumo, dan Gunawan Mangunkusumo. Di mana organisasi ini pada awalnya adalah memajukan derajat bangsa Jawa dan Madura melalui pendidikan serta kesehatan. Dia strateginya non politik alias tidak berpolitik, dengan ideologinya Jawaisme ya, atau hanya berfokus kepada masalah orang-orang Jawa dan Madura saja, seperti itu. Nah, yang unik adalah organisasi ini tanggal kelahirannya yang tadi sama-sama saya sebutkan ya, diabadikan menjadi Hari Kebangkitan Nasional ya, seperti itu, dimana mulai ada benih-benih nasionalisme ya ketika organisasi ini mulai lahir dan besar. Ya, Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia. Organisasi ini dianggap sebagai organisasi perintis atau organisasi pembuka ya, atau pengawal lahirnya organisasi pergerakan yang lain yang lebih luas tujuan dan strateginya ya, sehingga tanggal kelahirannya pun diabadikan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Nah, setelah Budi Utomo kita akan membahas organisasi pergerakan selanjutnya ya. Dia adalah Sarekat Islam ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Sarekat Islam dengan simbolnya bulan dan bintang ya, seperti itu. Nah, Sarekat Islam tidak bisa dilepaskan dari sosok ini ya. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Sarekat Islam ya, yang bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto, dengan gaya khas kumisnya ya, seperti itu ya. Cokro Aminoto juga sosok sentral di balik berkembangnya tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lain, salah satunya Soekarno, lalu juga Semaun, dan juga Musso ya, seperti itu, tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lain. Nah, sosok Cokro Aminoto disebut sebagai bapak bangsa karena lewat peran dialah tokoh-tokoh besar tadi lahir ya. Banyak tokoh-tokoh pergerakan yang dulu sempat indekos ya di rumahnya di Gang Paneleh sana Surabaya, seperti Jawa Timur ya. Konon dari kosan-kosan inilah ya muncul tokoh-tokoh pergerakan, termasuk di sini adalah Soekarno sebagai presiden pertama kita. Makanya dijuluki Cokro Aminoto sebagai guru bangsa. Nah, perkembangan Sarekat Islam tidak bisa dilepaskan juga dari sosok ini, yaitu Kiai Haji Samanhudi ya, yang mendirikan organisasi bernama Sarekat Dagang Islam ya. Sarekat Dagang Islam merupakan cikal bakal lahirnya
Syarikat Islam pastinya, dan Syarikat Islam juga nggak bisa lepas dari sosok ini, ya, sosok yang bernama Tirto Adisuryo, ya, dimana sosok Tirto Adisuryo merupakan jurnalis pertama, ya, seperti itu, dan merupakan tokoh inspirasional dari dalam novel Bumi Manusia yang dikarang oleh Pramudia Anantatur. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit dengan kiprah Syarikat Islam, ya. Jadi Syarikat Islam tadi saya sudah singgung, tadinya adalah organisasi bernama Syarikat Dagang Islam yang tujuannya untuk mempersatukan para pedagang pribumi, ya, para pedagang batik pribumi dari pedagang batik Cina, seperti itu, ya. Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Samanhudi dan Tirto Adisuryo. Nah, menjelang tahun 1912, Syarikat Dagang Islam mengalami perkembangan pesat seiring masuknya sosok Haji Umar Said Cokroaminoto yang mengubah strategi organisasi, tidak terbatas hanya hubungan perdagangan saja, tapi lebih luas daripada itu, yaitu menghimpun kaum muslim pribumi. Organisasi ini akhirnya berubah lama menjadi Syarikat Islam, dan lewat perkembangan Cokroaminoto tadi, ya, organisasi ini semakin besar sehingga Belanda pun merasa khawatir terhadap perkembangan organisasi ini. Namun organisasi ini dengan saking besarnya pun sempat disusupi oleh ideologi sosialis komunis, ya, sehingga pada saat itu Syarikat Islam di Semarang, ya, itu akhirnya terpecah, ya, Syarikat Islam Merah dan Putih. Syarikat Islam Merah yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, ya, sedangkan Syarikat Islam Putih yang sesuai dengan ajarannya yaitu Islam, seperti itu, disebut dengan Islam yang murni, ya. Inilah tokoh-tokohnya, ya, dan juga kiprah dari Syarikat Islam pastinya. Ya, kita ke organisasi selanjutnya yaitu Indische Partij, didirikan 1912 dengan tokoh 3 serangkai di sini, ada Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Ernest Daos Dekker, ya, atau yang kita kenal dengan nama Setiabudi, Danudirja Setiabudi. Tujuan organisasi ini adalah lebih radikal daripada 2 organisasi yang lain, ya, yaitu melepaskan diri dari penjajahan dengan strateginya non kooperatif alias tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, ya, dan nasionalisme sebagai ideologinya. Nah, ini sosok-sosoknya Ernest Daos Dekker, ya, yang kita kenal sebagai Danudirja Setiabudi, ya. Lalu ini adalah 3 serangkai, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Ernest Daos Dekker, ya. Dan inilah lambangnya dari Indische Partij, ya. Kiprah Indische Partij bisa dibilang cukup pendek karena Belanda secara tegas menangkap sosok 3 serangkai ini, ya, di mana 3 serangkai ini akhirnya dipisahkan, ya, atau diasingkan ke beberapa tempat, ya, dipisahkan, ya, ada yang ke Belanda, ada yang ke Kupang, dan juga ada yang ke Flores, seperti itu, ya. Nah, tokoh-tokoh ini akhirnya berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan kiprahnya. Bersama-sama kita ketahui ketika selesai dari Indische Partij, Ki Hajar Dewantara atau dulu yang bernama Suwardi Suryaningrat fokus kepada organisasi pendidikan yang kita sebut sebagai Taman Siswa, dan Cipto Mangunkusumo fokus kepada pemberian obat atau fokus kepada kesehatan, ya, masyarakat, serta Ernest Daos Dekker fokus juga kepada pendidikan dengan mendirikan Kesatrian Institute di Jawa Barat. Nah, kita akan ke organisasi keempat, Partai Komunis Indonesia. Jadi sama-sama kita tahu, teman-teman sekalian, ya, bahwa Partai Komunis Indonesia itu bukan hanya ada saat tahun 1960-an, tapi sudah lama. PKI adalah salah satu partai tertua di Indonesia, ya. Nah, ini adalah lambang PKI yang teman-teman bisa lihat. Nah, PKI identik dengan simbol Palu dan Arit, ya, sebagai simbol perjuangan kaum buruh dan tani, ya, dengan tokoh Snefliet. Jadi bagaimana komunis bisa masuk ke Indonesia tidak lepaskan dari sosok ini, Snefliet, ya. Dan juga sosok ini, ya, dia adalah Semaun. Nanti kita lihat keterkaitan dengan 4 gambar-gambar tadi. Nah, jadi teman-teman, yang tadi sudah kita singgung di organisasi kedua, ya, bahwa sebenarnya Partai Komunis Indonesia awalnya adalah pecahan dari Syarikat Islam, ya. Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun, Darsono, dan Alimin, seperti itu,
Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dulu ya medan perjuangan organisasi PKI itu terafiliasi dengan Syarikat Islam. Nah, ini menarik ya, bahwa bisa dikatakan dulu perjuangan antara Islam dengan komunis itu bukanlah sesuatu perbedaan yang diperdebatkan seperti itu ya. Ternyata PKI lahir dari rahim Syarikat Islam ya. Berarti di sini ada suatu garis perjuangan yang sama pada awalnya antara Islam dengan komunisme, yaitu sama-sama melawan ketidakadilan. Organisasi ini bersifat radikal dan non kooperatif, alias tidak mau kerjasama dengan pemerintah kolonial ya. Dan tujuan organisasi ini jelas mendirikan bentuk negara Soviet Indonesia ya, seperti itu. Dan PKI pernah memberontak tahun 1926, tapi dapat diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kita ke organisasi selanjutnya, yaitu Perhimpunan Indonesia ya. Nah, ini adalah gambar tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yang tadinya organisasi ini merupakan organisasi pelajar ya, organisasi pelajar para pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Dia nggak bisa lepas dari sosok ini ya, organisasi ini. Dia adalah sosok Muhammad Hatta ya, dan juga banyak membuat perjuangan-perjuangan melalui buku ya dan tulisan. Salah satunya adalah buku ini. Nah, Perhimpunan Indonesia ini lahir tahun 1925, yang tadinya organisasi ini bernama Indis Vereniging, yaitu kumpulan pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Nah, adalah sosok Ki Hajar Dewantara yang akhirnya mempengaruhi organisasi ini menjadi lebih radikal ya, yaitu organisasi yang berani menentang Belanda ya, seperti itu. Dan akhirnya merubah nama organisasi ini menjadi Perhimpunan Indonesia dengan nama yang lebih Indonesia daripada Indis Vereniging ya, yang terkesan ada unsur Belanda seperti itu. Nah, salah satu perjuangan Perhimpunan Indonesia adalah terlibat dalam Kongres Liga Perdamaian di Paris tahun 2026 ya, dan di sana Muhammad Hatta menuntut kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita mengenal sosok ini teman-teman, Partai Nasional Indonesia dengan lambang banteng sebagai simbol perlawanan ya. Dan kita bicara PNI nggak bisa lepas dari sosok ini, Yap, Soekarno ya, sebagai penggagas. Dimana Soekarno pun juga pernah ditangkap karena aktivitasnya dalam Partai Nasional Indonesia ya, dimana dia juga pernah melakukan pledoi. Ketika dia ditangkap, dia membela diri dengan membuat pidato Indonesia menggugat di Bandung ya, seperti itu. Dan inilah simbol-simbol perjuangan dari PNI. Nah, PNI didirikan tahun 1927 dengan tokoh Insinyur Soekarno ya. Tujuannya Indonesia merdeka, ideologinya nasionalisme, serta strateginya radikal, non kooperatif, alias tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Nah, sekarang kita kesimpulan teman-teman ya, bahwa lahirnya organisasi pergerakan ini merupakan simbol perjuangan modern yang sama-sama mungkin sudah teman-teman ketahui bahwa perjuangan ini dilakukan setelah 1908 dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bersifat nasional, tidak menjadi pecah belah, serta tidak tergantung sama pemimpin ya. Organisasi ini juga adalah manifestasi atau buah dari rasa kebangsaan yang timbul akibat penindasan di masa kolonial ya. Dengan mulai ada kesadaran kebangsaan, organisasi-organisasi yang ada itu mulai berkiprah dengan jalan dan ideologi masing-masing, sehingga dalam perkembangannya organisasi ini pun sangat banyak dan beraneka ragam cara serta perjuangannya ya. Ini menandakan buah perjuangan dari kesadaran kebangsaan yang sudah mulai bangkit. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan pembahasan saya terkait dengan organisasi pergerakan nasional. Saya akhiri. Selamat